Proses ini mempunyai kelebihan, yaitu akan menaikkan mutu sensorik karena makanan mempunyai flavor yang lebih enak, renyah, tekstur menarik yang tidak bisa didapat dari jenis proses lainnya. Cara menggorengnya juga menghilangkan kontaminan mikrobiologi sehingga makanan menjadi aman untuk dikonsumsi. Proses pemanggangan baking untuk produksi roti, cookies, biskuit, dan lain-lain. Proses ini akan merusak beberapa vitamin yang tidak tahu suhu tinggi seperti vitamin B dan C. Halaman 26. Tetapi mutu sensorik menjadi lebih baik karena menghasilkan flavor yang enak, tekstur dan warna yang disukai, serta menghilangkan kontaminan mikrobiologi sehingga aman dikonsumsi. Proses ekstruksi biasanya digunakan pada produksi puffing snack. Proses ini akan merusak beberapa vitamin yang tidak tahan panas seperti vitamin B dan C. Kelebihan proses ini adalah meningkatkan mutu sensorik, tekstur yang unik, flavor, warna menjadi lebih menarik, menghilangkan kontaminan mikrobiologi, dan produksinya sangat efisien. Sayangnya produk instruksi biasanya ditambah banyak PTP sintetik. Proses sterilisasi menggunakan sistem HTST heat temperature short temp digunakan pada produk susu UHT, jus, buah, kemasan kotak, sarden kaleng, dan lain-lain. Proses ini dapat membunuh kontaminan mikrobiologi sehingga aman untuk dikonsumsi. Proses ini akan merusak beberapa vitamin, yaitu vitamin B dan C, sehingga pada produk minuman jus buah kemasan kotak, tambahan vitamin C sintetik diperlukan. Karena produk buah berkorelasi dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Proses pasteurisasi menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius dan tujuannya adalah menginaktifkan bakteri patogen. Proses ini digunakan pada susu, pasteurisasi, mutu nutrisi, dan sensorik, tetapi terjaga dan aman dikonsumsi selama produk disimpan dalam refrigerator. Bahan kemasan. Jenis kemasan yang baik adalah kemasan yang dapat menjaga produk tidak mengalami perubahan selama periode masa simpannya. Perubahan mutu produk dapat disebabkan oleh suhu, cahaya matahari, dan perubahan kadar air. Halaman 27. Ketiga faktor tersebut dapat mengaruhi mutu nutrisi, mutu sensorik, dan mutu mikrobiologi produk pangan. Sebagai contoh di bawah ini, suhu tinggi selama penyimpanan di tempat yang tidak tepat dapat menyebabkan komponen makanan saling bereaksi sehingga kandungan nutrisi makanan akan turun. Mutu sensorik rasa, tekstur, warna, dan lain-lain berubah, akan timbul penguapan sehingga air bebas dalam makanan akan lepas dan berisiko munculnya bahan mikrobiologi. Produk makanan yang langsung terpapar cahaya matahari selama penyimpanan akan merusak makanan seperti terjadinya reaksi
oksidasi sehingga makanan menjadi tengik dan berturut-turut. Nilai nutrisi seperti vitamin juga akan turun dan aroma tengik yang mengganggu. Perubahan kadar air selama penyimpanan juga berakibat pada perubahan sensorik. Destru semakin keras atau semakin lembek rasa, warna, dan lain-lain. Timbul bahaya mikrobiologi dan makanan dapat rusak. Pemilih jenis kemasan menjadi sangat penting karena pengaruhnya sangat besar terhadap keamanan pangan. Jenis kemasan yang akan aman, yang dapat menahan suhu, cahaya matahari, dan air antara lain aluminium foil, botol warna gelap, kaleng, kertas laminasi, Tetra Pak, dan lain-lain. Jenis bahan kemasan plastik membutuhkan tempat pelindung dari cahaya matahari dan suhu tinggi karena dapat ditembus cahaya sehingga dapat merusak mutu makanan. Ditambah lagi bahan plastik dapat larut oleh suhu tinggi. Kedua hal di atas dapat bertambah bagi kesehatan tubuh. Jenis kemasan styrofoam tidak diperbolehkan digunakan untuk menyimpan atau menyajikan makanan panas seperti membeli nasi dan lauk panas dan dikemas styrofoam, mie instan plus air panas, dan lain-lain. Bahan styrofoam adalah deterjen yang merupakan zat pencetus penyakit pertumbuhan sel abnormal, kanker, dan lain-lain. Stevia mudah sekali larut dalam mak. Halaman 28. Sehingga apabila partikel stevia masuk dalam tubuh, maka akan mudah sekali masuk sel dan sel akan sulit memetabolisme sehingga menjadi racun bagi sel dan menyentuh perubahan DNA berpotensi menimbulkan kanker dan lain-lain. Dan akibat lainnya, konsep Karnus menyarankan untuk teliti dalam membeli pangan olahan sampai pada pemilihan bahan kemasan dan usahakan memilih kemasan yang dapat melindungi makanan dan sudah food grade. F. Tempat penyimpanan. Proses penyimpanan produk pangan olahan yang baik adalah penyimpanan yang dapat menjadi mutu pangan selama periode masa simpannya. Pada prinsipnya, tempat penyimpanan produk agar tidak terkena sinar matahari dan paparan suhu tinggi. Produk makanan suhu rendah ditempatkan di chiller dan makanan beku ditempatkan dalam freezer. Perhatian utama pada produk yang dikemas dengan kemasan plastik harus disimpan pada tempat yang betul-betul terhindar dari paparan cahaya matahari dan suhu tinggi. Sebagai contoh, kerupuk atau snack kering dikemas plastik transparan, minyak goreng, dan lain-lain. Ditambah lagi bahan kemasan plastik yang dapat larut karena suhu tinggi dan masuk ke dalam makanan dapat merugikan kesehatan. Konsep Karnus menyarankan untuk membeli produk pangan olahan yang disimpan pada tempat yang semestinya.